Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum memulai kajian pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat seperti saat ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berlimpah, dilunaskan segala hutang, dan dilindungi dari segala macam bahaya, serta diberikan ketenangan hati dan jiwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Sobat-sobatku yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang sempurna, tak ada sedikit pun cacat dalam pribadinya. Setiap perbuatan, perkataan, dan ketetapannya menjadi sunnah sebagai contoh kehidupan umat manusia. Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah dalam salah satu ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik. Salah satu keistimewaan Rasulullah adalah kecintaannya kepada umatnya dengan sengaja menahan doa mustajabnya di dunia untuk kelak ia mintakan di akhirat sebagai syafaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan suatu nasihat kepada salah seorang sahabat untuk mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain agar selamat hidup di dunia dan akhirat. Nasihat ini juga diperuntukkan bagi umat sesudahnya yang dapat mengamalkannya. Berikut ini adalah 5 nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah untuk hidup selamat dunia sampai akhirat. Pertama, jagalah dirimu dari keharaman. Meninggalkan yang diharamkan oleh Allah adalah untuk menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Hal ini karena sesuatu yang haram dapat membuat hati menjadi hitam dan gelap. Ketika hati menjadi hitam dan gelap, maka ibadah menjadi berat atas kita. Sedangkan orang yang ahli ibadah adalah yang bersih hatinya. Kedua, ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho kepada apa yang Allah tentukan untukmu, niscaya kamu menjadi orang terkaya. Kaya yang dimaksud bukan hanya kaya harta, melainkan juga kaya hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang kaya hati adalah orang yang qanaah. Ia selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ketiga, berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya kamu menjadi seorang mukmin. Mukmin artinya orang yang beriman. Baiknya keimanan seseorang bisa dirasakan oleh orang-orang terdekat ataupun lingkungannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dikatakan beriman bagi seseorang sebelum ia berkata baik, memuliakan tamu dan tetangganya. Keempat, mencintai saudaramu seperti mencintai diri sendiri. Muslim bermakna orang yang menyelamatkan. Menjadi muslim artinya menyelamatkan orang lain dari kejahatan lisannya atau perbuatannya. Jika mengharapkan kebaikan untuk dirinya, maka harapkan pula kebaikan itu dirasakan oleh orang lain. Hal inilah yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, kaum Ansor yang mendahulukan saudaranya kaum Muhajirin. Kelima, jangan banyak tertawa. Janganlah banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Islam mensyariatkan kaum muslimin untuk banyak tersenyum, karena tersenyum merupakan ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa dia berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan tenggorokannya. Rasulullah biasanya hanya tersenyum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut Imam Al-Ghazali, bahwa hati yang mati tidak akan bisa menerima peringatan Al-Quran dan tidak menerima nasihat yang baik. Demikianlah 5 nasihat Rasulullah untuk hidup selamat sampai akhirat. Semoga informasi ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.